Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, Ibu mau ngecek dulu. Yang tidak hadir hari ini siapa? Siapa? Dicek temannya coba. Ya, Fadilah, Muhammad. Arfa tidak masuk? Muhammad Al. Keterangannya apa? Alfa. Yang lain oke ya? Oke, masih semangat belajar? Masih. Sip. Sebelum kita mulai, supaya lebih berkah kita belajarnya, kita doa dulu. Silahkan KM pimpin doa ya. Mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu hari ini kita mau bahas apa? Transformasi geometri. Tentang apa? Rotasi. Ya. Ada yang tahu nggak sih rotasi itu apa? Ada yang tahu? Perputaran. Kalau refleksi, Perubahan. Pencerminan. Refleksi, ya kan? Iya. Sebelum kita ke materi, biar kita semangat, kita nonton video dulu ya. Hai kamu yang sedang berjuang. 1000 orang bilang kamu tidak bisa, itu biasa. Biarkan saja. Tapi kalau kamu sendiri bilang tidak bisa, disitulah kamu akan binasa. Jangan pernah berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu sampai di tujuan. Dan jangan lupa untuk bersyukur di setiap keadaan. Sedikit, tapi ngena ya. Terkadang ada banyak orang yang nyepelein kita, seolah-olah dianggap kita nggak bisa apa-apa, gitu kan? Kalau orang bilang kita nggak bisa apa-apa, ya nggak masalah, orang boleh berpendapat kan? Tapi jangan sampai diri kita sendiri yang bilang kalau diri kita nggak bisa apa-apa. Ngerti ya? Oke. Persoalan matematika itu ilmu yang mudah. Bisa dipelajari, angkanya kelihatan, bisa dihitung. Jadi harusnya bisa. Oke, siap? Siap belajar ya. Berikutnya. Nah, ini adalah tujuannya. Jadi setelah kita belajar, hari ini kita belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ada kata problem? Apa artinya problem? Masalah. Jadi nanti kalian dikasih masalah atau soal yang itu nanti harus diselesaikan menggunakan konsep rotasi. Nah, setelah menggunakan model pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menganalisis konsep rotasi, selanjutnya bisa memecahkan masalah kontekstual. Masalah kontekstual berarti masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Kita bahasnya hari ini adalah rotasi pada pusat O atau di 0,0. Kalau 0,0 berarti letaknya di mana? Kalau di koordinat? Di tengah. Di tengah, gitu ya. Kenapa sih belajar ini? Manfaatnya belajar transformasi geometri itu untuk apa? Salah satunya ini. Dalam kehidupan sehari-hari, geometri banyak digunakan dalam karya seni atau bidang arsitektur. Contoh dalam pembuatan pola batik. Kita kalau merhatiin batik itu kan kadang ada gambar yang kayak dibalik, gitu kan? Ada yang kayak diputer gitu gambarnya. Selain itu, kita juga bisa menentukan letak bayangan suatu benda yang dirotasi atau diputar sejauh theta. Metode pembelajaran. Nah, hari ini kita belajarnya diskusi kelompok. Setelah diskusi, nanti perwakilan dari kelompok presentasi. Setelah presentasi nanti ada tanya jawab. Jadi kelompok lain boleh atau silakan menanggapi atau menyanggah kalau tidak sependapat dengan kelompok yang presentasi, silakan. Apa yang dilihat di situ? Batiknya enggak? Pola batik. Perhatikan, ini gambar pertama. Gambar pertama ujungnya di sini. Gambar kedua ujungnya di sini. Dia diputar atau dirotasi sejauh 180 derajat. 180. Jadi diputar, makanya posisinya jadi berubah. Agar lebih paham, kita simak video dulu. Saat kita naik biang lala,
Tentunya kita akan berputar mengikuti arah putaran biang lala yang berpusat di titik tengah biang lala tersebut. Nah, biang lala ini merupakan salah satu contoh aplikasi konsep rotasi di kehidupan kita sehari-hari. Untuk arah rotasi bisa searah dengan jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jika berlawanan arah jarum jam, maka arah rotasinya bernilai positif. Tapi jika searah jarum jam, maka arah rotasinya bernilai negatif. Ini adalah rumus rotasi terhadap titik pusat 0,0 yang diputar atau dirotasikan sejauh alfa atau theta. Oke, paham ya? Selebihnya kalian sendiri yang membangun pemahaman. Ibu sudah kasih clue. Sekarang kita bentuk kelompok. Ini sudah dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Sudah. Oke, sip. Ibu tinggal bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, dikerjakan. Nanti yang sudah siap, presentasi. Untuk pengisiannya, silahkan dilihat materi yang sudah Ibu share. Kalau ke belakang. Jika sudah, nanti dikumpulkan ya. Silahkan. Jika ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan ke Ibu. Ada yang ditanyain? Yang berubah apanya? Bentuknya, ukurannya, apa letaknya? Ayo dianalisa, dibaca dulu. Ya. Dah? Kelompoknya Supri dan teman-teman. Ya. Silahkan maju ke depan, dipresentasikan, dan jangan lupa nanti jawabannya harus divalidasi menggunakan GeoGebra. Ya, ayo silakan. Kasih applause dulu temennya yang udah berani maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang transformasi geometri rotasi. Untuk mengetahui jawaban, marilah kita perhatikan dengan baik penjelasan yang akan dijelaskan oleh presentator yaitu Supriyatna dan Sarah. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Dari lembar LKPD yang kita terima, di sini ada masalah kontekstual. Yang pertama kita masukkan dulu rumusnya yaitu X aksen dan Y aksen. Untuk rumusnya yaitu cos theta, sampingnya minus sin theta, dan di bawahnya cos theta. Sin 90 berapa? Berapa? Sin 90? Minus sin 90. Di sini kita dapatkan perkalian matriks dengan matriks. Kita kali baris kali kolom. Nah, kita udah dapat hasilnya yaitu X aksennya minus 2 dan Y aksennya adalah 1. Min 2,1, B-nya min 2,3, C aksennya min 4,2. Di sini ada yang ingin membutuhkan? Ada yang punya jawaban beda? Irwan, silakan. Mau bertanya? Boleh, silakan ajukan tangan dan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Septiawan dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, ini kan titik rotasinya 90 derajat ya. Terus kalau rotasinya 180 derajat, apakah rumusnya berbeda? Udah begitu aja. Silahkan dijawab kelompok 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Irwan Septiawan. Dari pertanyaan Irwan Septiawan, apakah rumusnya berbeda kalau sudutnya 180 derajat? Jadi rumus tidak berubah, hanya sudut tetanya saja yang berubah menjadi 180 derajat. Jadi rumusnya tetap pakai yang ini. Jadi itu penjelasan dari saya. Oke. Sudah cukup jelas? Sudah jelas? Ada yang mau tanya lagi? Oh, sampai situ dulu coba. Ada yang mau tanya mungkin? Ini ada yang mau ditanyakan? Nanti presentasinya sambil lihat temen ya. Nah, gitu ya, jangan membelakangi. Yuk.
Nah, di sini saya akan memasukkan angka-angka yang di sini. 0 dikali 2 berapa? Nah, ditambah 1/2 dikali 2. Lanjut. Nah, di sini sudah menemui titik koordinatnya. Nah, dan ini bangun yang sudah dilatasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi bayangannya lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Lebih kecil. Karena lebih kecil di sini karena skala yang digunakan adalah 1/2, maka bayangannya menjadi kecil di sini. Apa tadi pertanyaannya? Gimana sih perubahan ukuran suatu bangun jika dilatasi dengan faktor yang negatif? Misalnya kayak faktor skalanya itu K sama dengan -2. Yang di skalanya kita ubah jadi -2. -2. Jadi kalau skalanya berubah nanti pengaliannya proses juga berubah. Berubah. Untuk cara sama? Cara sama, cuman berubah dari skalanya saja. Silakan divalidasi jawabannya menggunakan aplikasi GeoGebra. Validasi jawaban. Kalau proses pengerjaan tetap harus pakai cara manual ya. Boleh sambil dijelaskan, Rohimi, biar temennya lebih paham. Jadi pertama-tama kita harus memasukkan titik koordinatnya. A 2,2 2. Yang B. dan B 4,0. Setelah itu kita membuat titik pusatnya yang berada di 0,0. Setelah itu kita menggabungkan titik menjadi garis antara A, B, C. Lalu kita ke delete form point untuk melihat bayangan skalanya tadi. Skala 1/2. 1/2. Coba kita lihat sama nggak gambarnya? Sama? Oke. Berarti bener ya? Oke. Cukup sekian Sekian dari presentasi presentasi kami dari kelompok kami. Kurang lebihnya Lebihnya mohon mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kasih apresiasi dulu. Selanjutnya adalah kita melakukan evaluasi. Jadi ada soal yang harus dikerjakan secara mandiri ya, bukan bersama tim lagi. Untuk soalnya ada di link yang bisa diklik atau juga bisa dilihat di sini. Tulisannya harus rapi karena itu masuk penilaian ya. Semua sudah mengumpulkan? Sudah. Sebelum menutup pembelajaran hari ini seperti biasa, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini mengenai dilatasi? Silakan. Oh ya, sebentar. Melani? Jadi kesimpulan hari ini, pada dilatasi terjadi perubahan pada ukuran benda, yaitu bisa diperbesar dan diperkecil. Setuju sama kesimpulan Melani? Setuju. Karena tadi waktu skalanya kita pakai 1/2, bangun segitiganya jadi kecil atau besar? Kecil ya? Kecil. Begitu didilatasikan jadi 2 kali, walaupun dia minus, jadi besar ya? Jadi besar. Hanya letaknya di area negatif. Iya, itu kesimpulan dari Melani. Kesimpulan dari yang lain? Iya, silahkan Anda. Jadi dengan menggunakan model pembelajaran PBL dan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, kita menjadi lebih mudah dalam memahami materi, khususnya dalam menentukan letak bayangan sebuah benda setelah dilatasikan. Oke, berarti pembelajaran hari ini dengan menggunakan aplikasi GeoGebra mempermudah? Mempermudah. Dengan adanya PowerPoint berisi video, bisa menambah semangat belajar? Bisa. Alhamdulillah. Ya. Terakhir adalah kita akan lakukan refleksi. Refleksi yaitu kalian menilai pembelajaran pada hari ini, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, gitu ya. Dan apa yang sudah cukup bagus. Silahkan nanti untuk link pengisian refleksinya Ibu akan share di grup ya. Kalian bisa di rumah, diisi di rumah seperti itu karena sudah sore dan ini jam terakhir. Mari kita tutup pembelajaran hari ini.
Oh iya, untuk pembelajaran berikutnya kita akan bahas masalah barisan dan deret aritmatika. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik teman-teman, mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.